Indah suara si kakak tua, tinggal sejenak di pucuk merah. Dengan salam keagamaan pembuka kata, berharap kegiatan lancar dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita sehat, kekuatan, kesempatan sehingga bisa berkumpul di gedung serbaguna SMK Negeri 4 Tanjung Pinang. Salawat beriring salam kita hadiahkan selalu kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala SMK Negeri 4 Tanjung Pinang yang kali ini diwakili oleh Wakil Bagian Kurikulum Bapak Rianda Putra Eskom. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Tanjung Pinang. Yang berbahagia Bapak Ibu calon guru penggerak yang sedang mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 11 tahun 2024. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Program Keahlian Pengurus Komunitas Belajar SMK Negeri 4 Tanjung Pinang serta Bapak Ibu Majelis Guru dan staf tata usaha selaku anggota Komunitas Belajar SMK Negeri 4 Tanjung Pinang. Izinkan saya berdiri di sini untuk memimpin kegiatan kita pada hari ini agar terlaksana dengan baik dan lancar. Dalam acara diseminasi calon guru penggerak SMK Negeri 4 Tanjung Pinang tahun 2024. Jalan-jalan ke Pulau Penyengat tak terasa hari dah sejak. Mari kita gaungkan suara semangat di bulan kemerdekaan Indonesia. Menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada Ibu Rika Devi Triana, disilakan. Hadirin dimohon berdiri. Acara selanjutnya, kata sambutan dari Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Tanjung Pinang yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Wakil Bagian Kurikulum kepada Bapak Rianda Putra Eskom, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
singkat kami, Bapak Ibu, hari ini seyogyanya memang akan diisi oleh ibu kepala sekolah kita, tetapi karena ada undangan untuk ikuti upacara di gedung daerah, maka kegiatan ini diwakilkan oleh kami. Jadi pesan beliau kemarin kepada kami berharap banyak, semoga apa yang dilakukan oleh teman-teman untuk di calon guru penggerak ini bisa terus mendapatkan perhatian sesungguhnya untuk ke sekolah. Artinya dengan banyaknya calon guru penggerak di sekolah kita, maka secara tidak langsung akan meningkatkan level standar sekolah kita tentunya, dan ini akan berimbas kepada kita guru maupun kepada siswa peserta didik kita. Dan besar harapan kami Bapak Ibu calon guru penggerak, semoga semua modulnya nanti bisa selesai dan bisa lulus sebagai guru penggerak, dan nanti bisa menjadi pembangkit semangat lah untuk di sekolah, dan juga bisa mengimbaskan kepada kami. Siapa tahu nanti kami bisa punya kesempatan untuk mengikuti guru penggerak pula di angkatan berikutnya. Nah, jadi harapan kami dari pihak sekolah, mudah-mudahan niat baik kita untuk kemajuan sekolah bisa terlaksana. Apalagi ini judulnya sangat bagus, budaya positif untuk di sekolah itu banyak sekali yang bisa kita gali sebenarnya Bapak Ibu, mulai dari diri kita sebagai guru maupun nanti kepada peserta didik kita. Dan kami mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada Pak Amirul Mukminin selaku fasilitator. Mudah-mudahan Pak Amir bisa memberikan banyak sumbangsi dan juga masukan untuk kemajuan pembelajaran kita di sekolah. Itu saja mungkin kata sambutan dari kami. Kami berharap kegiatan ini bisa memberikan motivasi dan semangat baru untuk kita Bapak Ibu. Mudah-mudahan ke depannya kami harap Bapak Ibu calon guru penggerak jangan segan-segan untuk memberikan informasi. Kalau ada memang ilmu-ilmu baru yang perlu disampaikan ke kami, sampaikanlah. Karena kami juga ingin mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang belum mungkin kami dapatkan. Mungkin itu dulu dari kami. Terima kasih sudah melaksanakan kegiatan ini. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Manis-manis si jambu merah, rasa asam si buah marisa. Tundukkan kepala seraya berserah, berharap ridho yang maha kuasa. Pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Arizal Akbar ST, disilakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kita sambung ke acara berikutnya, yaitu perkenalan calon guru penggerak SMK Negeri 4 Tanjung Pinang. Yang pertama yaitu Bapak Rudianto SPD MPDT. Kemudian sebagai fasilitatornya ada Bapak Dedi Susanto SPD dengan pengajar praktik Ibu Reni Putri Ramadhani SPD. Selanjutnya dengan fasilitator Bapak Peggy Jasnil SPD, pengajar praktik Ibu Laili Hidayati SPD, dan calon guru penggerak Ibu Zuliani Manurung SSI. Berikutnya dengan fasilitator Bapak Peggy Jasnil SPD, pengajar praktik Ibu Laili Hidayati SPD, dan calon guru penggerak Bapak Baitur Rahman Isman SPD. Dengan fasilitator Bapak Joko Prasetyo SPD MBA dan pengajar praktik Ibu Rini Nasir SPD, calon guru penggerak Ibu Indrawati
Eko. Yang terakhir, dengan fasilitator Bapak Sumadi SPD dan pengajar praktik Ibu Nora Susani Batubara SPD, calon guru penggerak Ibu Riri Yuliati Sofia SPD. Sudah, baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu kepada calon guru penggerak dari SMK Negeri 4 Tanjung Pinang. Silakan kembali. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh Ibu Riri Yulianti Solvia SPD. Disilahkan. Terima kasih Bapak Moderator, saya telah memberikan kesempatan kepada saya untuk pada pagi hari ini berbagi tentang disiplin positif. Sebelumnya Bapak Ibu, kami khususnya saya berada di sini mencoba untuk sedikit berbagi pengalaman belajar kami yang telah kami lewati sebanyak 4 modul pada modul 1 dan ini adalah modul terakhir. Di sini kami seperti yang disampaikan Pak Amir bukan tahu segalanya, tapi kami di sini cuma untuk sharing saja. Mungkin nanti Bapak Ibu memiliki pengalaman yang sama dengan apa yang kami sampaikan atau ada kasus nanti mungkin yang akan kami paparkan, mungkin Bapak Ibu bisa memberikan tanggapan atau sharing pengalamannya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi tentang disiplin positif. Oke, Bapak Ibu, pada dasarnya kata disiplin itu bukan sesuatu yang asing lagi buat kita. Cuman pada kesempatan kali ini saya bertanya kepada Bapak Ibu, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu semua? Peraturan, tata tertib, keteraturan. Silakan Bu Raffi. Disiplin masuk kelas. Berarti intinya lebih ke waktu, Bu ya. Oke, sama aturan tepat waktu dan mungkin hukuman ya Bapak Ibu. Disiplin, kalau tidak disiplin pasti identiknya dengan nanti kita memberikan hukuman atau yang tidak disiplin dianggap melanggar. Oke, konsep disiplin itu segala sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Seseorang di sini mungkin kita sebagai guru dan orang lain di sini dimaksud mungkin kita melakukannya kepada murid dengan tujuan untuk mendapatkan kepatuhan dari murid tersebut. Nah, apakah disiplin dapat dicapai dengan hukuman Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu? Tidak, versi Pak Edi tidak. Kenapa Pak Edi? Boleh berbagi sedikit Pak Edi? Kalau mau menurut saya sih pada saat ini apalagi zaman-zaman sudah berubah dari sebelum merdeka juga gitu ya. Kita kalau saya sendiri ya mungkin tidak lagi menghukum anak-anak dengan cara fisik gitu ya. Tapi hukuman itu tadi ke menunjang ke pendidikan mereka dan materi misalnya tugas-tugas yang mungkin lebih menambah ilmu pengetahuan mereka ya, hukuman itu. Jadi kalau saya hukuman fisik itu saya tinggalkan itu dari teori lama mungkin yang kita dapat dari zaman klasik dulu gitu ya. Kalau zaman sekarang dan ini hukuman fisik itu tidak bisa dilakukan lagi. Mungkin menurut saya gitu. Ya, kenapa saya minta tanggapan Pak Edi? Karena dari semua Bapak Ibu bilangnya bisa dan Pak Edi bilang tidak. Berarti kan Pak Edi
memiliki pendapat yang berbeda nih, makanya saya minta tanggapan dari Pak Ibu. Oke, sama-sama kita lihat ya Bapak Ibu. Nah, kesempatan kali ini kita membahas disiplin positif. Mungkin Bapak Ibu berpikir kalau ada disiplin positif, apakah ada disiplin negatif? Nah, nanti akan terjawab. Oke, kita bahas dulu disiplin positif. Disiplin positif itu memampukan siswa untuk memahami dan mengontrol setiap perilaku atau tindakan yang agar senantiasa dilakukan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab sebagai bentuk menghormati diri sendiri dan orang lain. Nah, di sini saya buatkan kata mengontrol perilaku penuh kesadaran, tanggung jawab dan menghormati. Kenapa? Sebenarnya disiplin itu sebagaimana yang dibilang Pak Edi, tidak lagi sebagai hukuman, tetapi lebih ke kesadaran, tanggung jawab dan menghormati diri sendiri. Ketika seseorang anak dia sudah mampu menerapkan disiplin tanpa ada paksaan dari kita sebagai guru dan ada embel-embel hukuman jika dia melanggar, maka anak tersebut sudah bisa dikatakan mampu menerapkan disiplin positif. Tidak hanya dari segi anak, tapi dari segi guru juga sudah bisa dikatakan sudah efektif dalam penerapan disiplin positif. Jadi di sini dapat kita ambil Bapak Ibu poinnya, disiplin itu tidak identik harus dengan hukuman, tapi menumbuhkan kesadaran anak itu yang penting. Mungkin butuh waktu, karena kita mengubah mindset kita yang selama ini kita identik dengan hukuman. Jika kamu terlambat, maka ini hukumannya. Jika kamu terlambat poin 5 misalnya, jika kamu terlambat poin 10. Bukan seperti itu, tidak akan menumbuhkan kesadaran, tapi hanya membuat anak berpikir bagaimana caranya saya harus menghindari ini dan tidak mendapat hukuman, tapi tidak menumbuhkan kesadaran kenapa saya melakukan ini dan apa konsekuensi yang akan saya dapat kalau saya melakukan hal seperti ini. Nah, tugas kita sekali lagi harus mampu menumbuhkan kesadaran dan rasa tanggung jawab anak tersebut terhadap peraturan atau tata tertib sekolah kita. Nah, itu nanti akan dijelaskan oleh rekan-rekan yang lain. Nah, ini sebagai pendidik, tujuan kita menciptakan siswa yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini salah satunya adalah dimensi profil pelajar Pancasila yang sama-sama kita gaungkan dalam mata pelajaran P5. Nah, sebenarnya P5 itu kita tidak terfokus kepada proyeknya Bapak Ibu, tapi apa makna dari proyek yang kita buat. Proses dalam menghasilkan proyek itu apakah sudah mampu menerapkan dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila. Tidak harus ini proyeknya harus berhasil, tapi kita mengabaikan dimensi profil pelajar Pancasila-nya. Karena proyek itu hanya alat untuk penerapan profil pelajar Pancasila-nya. Nah, dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi itu pada dasarnya ada dua, ekstrinsik dan intrinsik. Nah, yang intrinsik ini yang susah Bapak Ibu. Kesadaran dari anak itu sendiri untuk mau menghargai dirinya dan orang lain. Salah satunya dengan memahami atau menerapkan disiplin positif menjadi budaya positif dalam kehidupannya sehari-hari. Oke Bapak Ibu, ini tadi sudah saya sampaikan nilai kebajikan. Selain dimensi profil pelajar Pancasila, ada 7 nilai kebajikan esensial: empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Oke, di kurikulum Merdeka kita selalu bertujuan untuk menghasilkan pembelajaran yang berpihak pada anak, pembelajaran yang menjadikan siswa itu sebagai objek, bukan sebagai
pembelajaran yang menjadikan siswa itu sebagai subjek, bukan sebagai objek pembelajaran. Jadi siswa itu menjadi tokoh utama dalam pembelajaran. Kita hanya sebagai fasilitator, Bapak Ibu. Nah, kita hanya sebagai pendamping ketika siswa melakukan pembelajaran. Kita hanya memfasilitasi apa kebutuhan siswa. Nah, sekarang sama-sama coba kita lihat apa hubungan disiplin positif dengan pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid. Oke, sebagaimana yang kita sudah ketahui tadi, disiplin positif itu adalah pembiasaan atau penerapan kesadaran kepada anak untuk selalu berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, salah satu nilai kebajikan yang harus kita canangkan atau kita tanamkan di siswa adalah dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, jika siswa kita sudah mampu menerapkan dimensi profil pelajar Pancasila yang ada 6 tersebut, maka sekolah kita ini akan menjadi sekolah impian. Sekolah impian untuk siapa? Untuk kita dan untuk anak. Sekolah impian, sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Mungkin sekolah yang tidak hanya ramah anak, tapi juga ramah guru. Nah, ketika siklus itu sudah terbentuk, lingkungan belajar sudah kondusif, maka itu sudah bisa dikatakan kita sudah mampu menghasilkan pembelajaran yang berpihak pada anak. Di mana anak datang ke sekolah tidak lagi terbebani. Setiap pagi berangkat ke sekolah merasa tidak nyaman. Oh, hari ini saya harus mengerjakan tugas, ternyata saya belum kerjakan. Ketika dia melangkahkan kaki ke rumah, dia akan terus terbebani. Walaupun kita nanti di jam terakhir, tapi di pagi hari dia ketemu kita, nah itu akan merusak konsentrasi dia. Oh, saya masih ada hutang tugas sama ibu ini. Dan itu akan berlanjut. Dan anak tidak akan fokus. Nah, makanya kita harus menciptakan suasana belajar yang bahagia, yang membahagiakan anak, yang memerdekakan anak. Memerdekakan anak bukan berarti memberikan anak kebebasan tanpa batas. Tapi kita mengakomodir maunya anak ini seperti apa. Mungkin target kita tugasnya 10. Tapi anak ini nggak mampu dengan tugas 10. Anak ini cuma mampu tugas 2. Ya sudah, kita kasih 2 dulu Bapak Ibu. Mungkin di waktu lainnya kita sisipkan lagi tugas tersebut. Ibaratnya si A mampu sekali tugas 10, si B ini nggak mampu. Dia cuma mampu 2. Berarti kita butuh effort yang lebih besar untuk si B ini. Bagaimana caranya biar dia mampu menyelesaikan 10 tugasnya. Caranya mungkin seperti itu tadi. Misalnya, jika kamu nggak mampu menyelesaikan tugas ini, selesaikan 2 ini dulu. Nah, sudah selesai, nanti tagih lagi. Nah, mungkin berat Bapak Ibu. Saya pun merasakan itu berat. Kita harus menahan ego kita, itu yang berat. Ini tugas ibu, loh kok kamu cuma kerjakan 2? Berarti kamu nggak menghargai ibu. Pasti itu. Walaupun nggak terlontar di mulut, pasti di dalam perasaan itu ada. Nah, itulah Bapak Ibu yang harus sama-sama kita rubah. Kita harus menurunkan ego sehingga menjadikan pembelajaran yang berpihak pada murid dan murid tidak terbebani. Jika murid sudah terbebani dengan tugas kita, maka murid itu tidak akan nyaman. Saya pun awal mengikuti guru penggerak ini sedikit tidak terima juga dengan kata-kata menghamba kepada murid. Dalam pikiran saya, lah aku ini guru loh, kok aku menghamba ke murid? Tapi itulah menghamba yang dimaksud itu bukan kita, nah ayo nak kamu mau apa ini ibu, bukan. Tapi kita menggali dia kemampuannya sampai mana. Oh, dia cuma mampu sampai sini. Dia butuh belajar seperti apa. Kita harus mampu menghadirkan kebutuhan anak tersebut. Misalnya, sebenarnya kita sudah lakukan sih Bapak Ibu. Ketika anak yang audio visual, yang suka membaca, yang suka mendengar, dengan Bapak Ibu menayangkan slide, lalu Bapak Ibu mengkombinasikannya dengan ceramah atau video, itu kita sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi sebenarnya. Berdiferensiasi proses, dan itu sudah pembelajaran yang berpihak pada murid. Sebenarnya kita sudah lakukan Bapak Ibu. Misalnya,
seperti saya di pelajaran PKK, media promosi, saya serahkan kepada anak itu, kamu sukanya media promosinya seperti apa? Oh, saya mau bikin video, Bu, silakan. Saya mau bikin poster, Bu, silakan. Saya mau bikin vlog, Bu, silakan. Nah, itu sebenarnya menurut saya itu sudah berdiferensiasi, karena anak sudah menghasilkan produk sesuai dengan maunya dia seperti apa. Kita tidak boleh memaksakan, kamu harus bikin poster ya. Seandainya anak ini dia tidak menyukai yang seperti itu, dia suka media yang interaktif, yang ada suara, yang ada musik, kita harus fasilitasi, Bapak Ibu. Nah, itu mungkin contoh sedikit tentang menghadirkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu walaupun mungkin menurut saya itu masih belum maksimal, tapi saya sudah mulai mencoba dari langkah yang kecil seperti itu. Oke. Nah, ini penerapan disiplin positif di lingkungan sekolah. Penghargaan ke siswa. Guru memberikan pujian untuk usaha, bukan hasil. Nah, selama ini kan Bapak Ibu kita terfokus dengan kamu kerjakan tugas ini lengkap, nanti nilai kamu 100. Anak itu akan berusaha melengkapi tugasnya dengan caranya. Misal, kita 6 bulan, anak itu tak mengerjakan tugas, tapi di akhir nanti si A, tugas 1, tugas 2, tugas 3 lengkapi. Pasti dia akan melakukan cara-caranya gimana agar tugasnya terlengkapi dan melewati proses, mengabaikan proses. Nah, jadi kita sebenarnya dengan cara seperti itu menurut saya sudah merugikan siswa yang benar-benar menjalani proses dari awal sampai akhir. Si A dia mengumpulkan tugas, mengumpulkan semua, mengikuti proses, nilainya 80 misal. Sedangkan si B dia menumpuk tugas dan di akhir semua diberikan, nilainya 80 juga. Nah, jadi di situ secara tidak langsung kita sudah menyamaratakan anak yang sudah mampu mengikuti proses dengan yang belum mengikuti proses. Jadi kita hargai prosesnya, bukan hasilnya. Karena kalau berorientasi hasil, anak itu akan melewati proses. Sedangkan sebenarnya yang paling penting dalam pembelajaran itu adalah proses, bukan hasil. Hasil gagal, tapi anak itu sudah melewati proses. Setidaknya selama proses berjalan, dari 10 langkah misalnya, minimal 1 atau 2 langkah pasti akan ada yang tersimpan. Tapi kalau cuma hasil, menurut saya dari 10 langkah itu mungkin hanya Bu, ini Bu. Ketika kita tanya pun ini apa, mereka mungkin tak bisa jawab. Oke, yang kedua, menggunakan bahasa positif untuk membimbing siswa. Nah, ini mungkin kebiasaan kita selama ini, ketika anak gagal, kita langsung memberikan, oh ini salah, kamu buat lagi. Nah, dengan cara seperti itu dia, apa sih salahnya? Kok saya udah berkali-kali salah terus? Kok saya salah? Nah, dengan kata-kata negatif tersebut akan mengurangi motivasi anak. Nah, kita harus membiasakan untuk menggunakan kata positif walaupun anak itu berbuat salah. Dengan kata positif maka akan menumbuhkan rasa semangat anak tersebut untuk mengikuti setiap proses. Mungkin dengan kata-kata ketika dia gagal, ayo sama-sama kita perbaiki nak. Ayo, mari mungkin dengan seperti ini kamu gak nyaman duduknya, coba di depan, mungkin lebih nyaman duduknya dan akan mungkin lebih paham dengan materi yang ibu sampaikan. Atau mungkin dia di belakang berbicara, kita langsung menjudge, kamu ini berbicara, ngomong aja. Nah, mungkin kita bisa, nah berbicaranya coba pindah ke depan. Pasti ketika dia pindah ke depan dia tidak akan ngomong lagi. Nah, dengan bahasa-bahasa yang mungkin Bapak Ibu lebih paham dari saya, ya kurang lebih kita harus menggunakan bahasa yang positif dalam peneguran. Walaupun anak berbuat salah, jangan dihakimi kalau itu salah. Tapi kita harus mencari celah menyampaikan bahasa-bahasa yang positif sehingga dia tidak merasa terhukum dengan kesalahannya. Oke, yang ketiga, nah, melibatkan siswa dalam pembuatan aturan kelas untuk menumbuhkan rasa kepemilikan. Selama ini
aturan itu dari kita dan kita berikan ke siswa. Siswa wajib mengikuti aturan yang sudah kita tentukan. Nah, di sini kita harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan menurut mereka apa nih peraturan atau larangan atau yang hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama pembelajaran. Maka mereka akan menyampaikan, misalnya si A dia terganggu dengan temannya yang suka tidur. Dia pasti bilang, tidak boleh tidur Bu. Mungkin itu kebiasaannya atau kebiasaan temannya. Kita tampung, si B mungkin tidak boleh memainkan handphone Bu ketika pembelajaran. Kita ambil Bapak Ibu. Si C mungkin nanti menyampaikan, tidak boleh datang terlambat Bu. Mungkin itu menjadi dia merasa terganggu mungkin jika ada kawannya datang terlambat. Nah itu semua kita tampung dari siswa. Nah sehingga dia merasa oh itu peraturannya saya yang buat, itu peraturannya dari saya. Jadi ada rasa kepemilikan terhadap peraturan atau kesepakatan kelas kita, sehingga dia akan malu untuk berbuat salah, malu untuk melanggar. Dan ketika dia melanggar pun kita bisa kembalikan lagi ke dia, ini kan dari kamu nak, kok kamu sendiri yang melanggar? Nah dengan menumbuhkan budaya-budaya seperti itu, diharapkan penerapan disiplin positif dapat membudaya di diri peserta didik kita. Yang selamanya kita di pelajaran ibu tidak boleh main handphone, di pelajaran ibu gini-gini, anak itu cuma oh ya bu, tapi besok-besok akan dilakukan karena kurangnya rasa kepemilikan terhadap peraturan tersebut. Nah itu kurang lebih cara kita menerapkan disiplin positif. Nah, pendekatan pemecahan masalah. Saat terjadi konflik, guru memfasilitasi diskusi antara siswa untuk menemukan solusi bersama. Nah, ini mungkin akan dibahas nanti dalam segitiga restitusi. Yang kedua, fokus pada memahami perasaan dan perspektif masing-masing pihak yang terlibat. Kita harus mampu memahami kamu kenapa berbuat salah. Nah, ini mungkin juga lebih lanjut dibahas nanti di segitiga restitusi. Mengajarkan keterampilan komunikasi yang efektif dan empati. Nah, pengembangan keterampilan sosial dan emosional. Guru mengajarkan keterampilan mengelola emosi melalui diskusi kelompok. Nah, mungkin di diskusi kelompok ini nih, sering mungkin terlontar bahasa-bahasa yang kurang baik. Nah, rasa ingin, mungkin ada siswa yang ingin, aku tahu loh, dengan dia tahu itu dia menjatuhkan temannya yang presentasi. Nah itu kita sebagai guru harus mampu mengelola siswa yang tahu dan jangan sampai membuat yang di depan menjadi down. Nah kadang itu yang membuat anak malu untuk berbicara di depan. Yang kedua, program mentoring dari siswa yang lebih berpengalaman membantu siswa lain untuk mengembangkan keterampilan sosial ini. Mungkin ini lebih ke tutor sesama mungkin ya Bapak Ibu. Dalam kelas itu pasti ada siswa yang lebih, ada siswa yang kurang. Nah diharapkan siswa yang lebih ini dapat mengayomi temannya yang kurang ini, memberikan pencerahan, memberikan motivasi. Kadang-kadang anak itu lebih cepat masuk jika temannya yang menyampaikan daripada kita. Dia lebih bebas bercerita, oh sebenarnya aku tuh gak mau ngomong karena aku malu sama si A, karena si A selalu mengejek. Pasti dia lebih leluasa ngomong ke temannya daripada kita. Kalau kita ya bu. Nah ini diperlukan peran teman sehingga bisa memotivasi temannya lain. Yang ketiga, kegiatan yang mendorong kerjasama dan saling menghormati. Nah ini bisa kita lampirkan nanti di kesepakatan kelas yang akan kita buat. Nah Bapak Ibu, tadi di awal kita sudah membahas sedikit. Nah mungkin materinya hanya sedikit. Jadi pada sesi ini kesimpulan dari apa yang saya sampaikan. Yang pertama, disiplin positif itu merupakan motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang dan tidak dipengaruhi oleh hukuman. Nah jika kesadaran itu sudah tumbuh, maka itu akan menjadi budaya pada diri anak tersebut. Jika tidak ada hukuman pun, maka dia akan tetap melakukan sesuai dengan keyakinan yang sudah dia pegang. Tapi
kalau belum muncul motivasi intrinsik, ketika tidak ada hukuman, dia kembali lagi. Nah, jadi kita harus menumbuhkan tanggung jawab dan kesadaran kepada anak kita akan kepemilikan peraturan yang nantinya kita buat. Yang kedua, nilai kebajikan merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Penerapan disiplin positif tujuannya adalah agar tercapainya nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai profil pelajar Pancasila, dan nilai-nilai kebajikan lainnya. Yang ketiga, disiplin positif merupakan wujud pembelajaran yang berpihak pada murid. Menit ya. Oke. Nah, yang ketiga ini Bapak Ibu, nah seperti tadi yang saya sampaikan, disiplin positif wujud dari pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi anak datang tidak terpaksa untuk datang jam 7, tidak terpaksa untuk pulang jam 4, dan tidak terpaksa untuk mengerjakan semua tugas yang sudah kita berikan. Apa Bu? Anak tidak merasa terpaksa, jadi sudah menjadi budaya bagi mereka, aku harus datang jam 7. Tanpa ada embel-embel, kalau aku datang lewat jam 7 nanti aku dihukum. Dia akan mencari celah, kalau lewat sini jam 7 ketahuan, saya akan lewat belakang, saya akan lewat samping. Nah, ketika itu sudah membudaya, aku harus datang jam 7, mereka akan dengan santai lewat gerbang jam 6.58 atau 5.9 mungkin, tapi tidak lewat dari jam 7. Tanpa ada paksaan, oh nanti lewat jam 7 ada guru piket, nah itu belum muncul motivasi intrinsiknya. Aku harus datang jam 7, kalau lewat dari jam 7 nanti kena hukum guru piket, kena marah wali kelas. Berarti kita belum maksimal menerapkan disiplin positif kepada anak. Mungkin susah Bapak Ibu dan butuh proses dan waktu yang panjang, karena kita merubah mindset, merubah pola pikir, merubah pandangan, dan perilaku itu tidak bisa langsung nampak perubahannya dalam 1 atau 2 hari, tapi butuh waktu. Oke, sekian dari saya Bapak Ibu, mohon maaf jika ada kekurangan. Kalau nanti ada yang mau bertanya, mungkin di akhir akan kami buka sesi tanya jawab. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beri aplaus sekali lagi untuk Ibu Riri dengan pemaparan yang luar biasa ya. Kemudian pemaparan yang kedua akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita, Ibu Indrawati Eskom. Kepada Ibu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ibu Riri sudah menjelaskan panjang lebar tentang disiplin positif. Nah, di sini saya akan memberi seperti apa sih contoh hukuman, konsekuensi dan restitusi itu. Ini kita masuk ke teori motivasi. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Diane Gossen. Betul Bu Neni bacanya? Diane Gossen. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini tadi sudah dijelaskan juga. Untuk menghindari ketidaknyamanan, siswa datang tepat waktu. Jadi bukan dari kesadarannya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, jadi dia melakukan kayak datang tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu hanya untuk mendapat penghargaan atau pujian dari gurunya. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang kita harapkan nanti. Dari ketiga motivasi ini, motivasi yang ketiga lah yang akan kita harapkan kepada siswa kita bisa diterapkan.
1. Kenapa kira-kira Bu Bolon? Dari sisi pengamatan saya ya, tanpa yang dulu lain ya. Jadi yang saya amati mereka itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya. Maksudnya ini mereka supaya motivasinya bagus, jangan contohnya ibaratnya kayak ini untuk saya itu yang saya terus begini yang contoh bolon ya harus beginilah saya bilang itu saya Terima kasih Bu Bolon. Mungkin ada Bapak yang lain yang mau menanggapi. Apakah kira-kira murid kita masih ada di posisi 1 atau 2 atau sudah 3? Ya, Bu Anu. Coba Bu Anu jelaskan. Boleh kasih minyak ke Bu Anu, Bu Bolon. Kasih minyak ke Bu Anu. Kenapa Bu Anu memikir kalau murid kita sudah berada di posisi ketiga? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menurut saya ya, nanti yang lain dengan ini. Nah, di pelajaran saya khususnya PKN itu saya menekankan kepada etika tata krama dan akhlak. Nah, tiap aturan ataupun etika yang pengen saya rujuk itu berpoin. Jadi dari nilai di PKN itu momennya berpoin. Contoh misalnya, jika hari ini mereka tidak pegang HP ketika saya lagi fokus mengajar, maka semua anak akan mendapatkan poin 10. Dan kemudian ketika mereka mengerjakan tugas dengan konten, dapat poin lagi 10. Dan rata-rata, ini menurut saya, rata-rata menurut saya, anak-anak sudah mulai pada tingkat level yang lanjut. Artinya lanjut, mereka memang menginginkan sesuatu yang sudah posisi bahwa, oh iya, kalau seandainya saya berbuat A, maka penghargaan dari buah itu akan di level A. Ya, jadi menurut saya itu mereka itu berkonsensinya kepada saya itu menurut saya sejajar gitu. Ya, jadi kalau misalnya saya memberikan ketika saya bersikap positifnya yang menghargai mereka, mereka akan berposisi menghargai saya sebagai gurunya. Itu menurut saya. Mohon maaf kalau salah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang salah Bu Anu. Mungkin yang dimaksud Bu Anu tadi, ketika Bu Anu memberi asuhan ya pada anak, kalau tidak ada yang memegang HP, maka akan mendapatkan poin. Di sini seandainya Bu Anu tidak menentukan poin, apakah anak-anak akan tetap melakukan itu? Jika anak-anak tetap melakukan itu, maka dia sudah berada di posisi ketiga. Tapi kalau dia begitu tidak ada poin, dia tidak akan melakukannya, tapi dia berada di posisi kedua. Nah, Bapak Ibu, sampai sini sudah paham ya? Kita lanjut. Nah, ini di sini ada tujuan dari disiplin positif yang disampaikan oleh Ibu Lili tadi adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang percaya. Semoga dengan penerapan disiplin positif nantinya siswa kita dapat mengadopsi motivasi yang ketiga ini.
positif pada murid-murid Bapak Ibu. Bagaimana hasil pada perilaku murid-murid Bapak Ibu? Mungkin di sini saya minta pendapatnya atas penerapan disiplin Bapak Ibu guru yang sudah dilakukan dan hasilnya bagaimana? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menanggapi strategi apa yang selama ini Bapak Ibu terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid. Ya, di sini sebagai contoh yang sudah kami lakukan adalah disiplin untuk membersihkan labor setelah belajar praktek. Ya, ini saya terapkan pada siswa kelas 12 TKJ Industri sekarang. Dulunya saya mengajarnya kelas 11 TKJ Industri dan alhamdulillah berlanjut 12 TKJ Industri. Ini benar-benar mereka sudah tahu setiap mereka selesai melaksanakan praktek di labor, mereka harus membersihkannya. Ketika itu mereka di jam terakhir atau sampai jam pulang, itu mereka tahu mereka harus menyapu dan mengepel lantai. Tapi kalau mereka selesai belajarnya itu di jam pertengahan, itu mereka cukup dengan menyapu lantainya saja tanpa mengepel karena akan ada kelas yang masuk. Nah, itu sudah dilakukan secara alamiah mereka. Tanpa kita suruh pun mereka sudah tahu untuk melakukan itu, karena mereka juga sudah menikmati kenyamanannya belajar di dalam kelas yang bersih seperti itu. Jadi memang sudah dari diri merekanya. Bahkan mereka mungkin juga dari arahan wali kelasnya juga, itu ruangannya juga harus wangi dan terasa nyaman, sehingga mereka benar-benar menikmati saat berada di dalam ruangan itu tanpa kita perintahkan setiap hari atau dikasih hukuman. Bahkan nggak pernah rasanya mengasih hukuman karena mereka tidak membersihkan gitu. Kira-kira seperti itu yang sudah kami terapkan. Oke, terima kasih Bu Ayu. Berarti apa yang sudah dilakukan oleh Bu Ayu itu sudah menyadarkan siswanya untuk membersihkan kelas, sampah harus disuruh. Itu ya, Bu Ibu. Kemudian kita lanjut. Di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, di sini Bapak Ibu ada dua konsep disiplin dengan identitas gagal, yaitu hukuman dan penghargaan. Jadi kalau kita tadinya memberi hukuman atau penghargaan, mungkin kedepannya mulai kita hilangkan. Karena penyebabnya ada di bawah gue. Bisa menyakitkan, murid menjadi takut, murid tidak nyaman seperti yang Bu Ayu tadi jelaskan. Kemudian murid hanya terpaksa saja melakukannya. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Kalau penghargaan itu lebih ke tidak efektif karena kita tidak bisa melihat setiap siswa. Mungkin siswa ini punya pengetahuan yang sama atau keterampilan yang sama dengan temannya, tapi temannya yang dapat penghargaan, dia enggak. Nah, disitulah ketidak-efektifnya. Yang kedua itu merusak hubungan. Jadi ada rasa iri antara teman. Saya juga bisa Bu seperti itu, tapi kenapa saya enggak dapat pujian? Gitulah kira-kira. Jadi kita hanya merampas hak menghargai diri siswa. Di sini ada konsep dengan identitas sukses, yaitu konsekuensi dan restitusi. Restitusi nanti akan dijelaskan oleh Bu Zulian. Konsekuensi itu lebih menguatkan jangka panjang, murid lebih menghormati peraturan, sedangkan restitusi, murid akan bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah, murid menghormati diri dan orang lain, serta bersemangat memperbaiki kesalahan.
Nah, di sini saya ada pertanyaan. Bapak Ibu cukup menjawab hukuman atau konsekuensi. Ini penjelasannya. Hukuman tindakan yang diberikan sebagai balasan atau pelanggaran aturan atau norma yang berlaku. Sedangkan konsekuensi akibat alami yang timbul sebagai hasil dari tindakan yang dilakukannya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman. Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Kita lihat ya. Ini adalah konsekuensi. Kenapa? Karena dia disuruh lari keliling lapangan di pelajaran PJOK. Ya, sesuai dengan mata pelajaran. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah." Hukuman atau konsekuensi? Sebentar Bu Indrawati, kembali ke slide yang berikutnya. Yang sebelumnya. Kembali ke yang sebelumnya. Enggak, saya melihat kalimatnya saja. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Memang pelajarannya PJOK, tapi kan apakah materinya saat itu lari? Gitu. Tidak begitu Bu Ayu, karena PJOK itu boleh, itu kan hanya 2 kali lapangan kan, 2 kali putaran kan, jadi itu dianggap sebagai pemanasan. Nah, dianggap ya, dianggap. Ya, pemanasan. Karena tapi kalau mata pelajaran lain yang melakukan itu menjadi hukuman. Enggak boleh Pak. Enggak boleh. Oke. Kita lanjut lagi ya Pak Ibu. Nah, kalau ini karena terlambat ke sekolah. Hukuman ini. Ini juga termasuk konsekuensi Bapak Ibu. Karena dia di situ menulis "Saya tidak akan terlambat lagi." Supaya dia mengingat-ingat kalau ini adalah keterlambatan dia. Mudah-mudahan ini keterlambatan saya yang terakhir. Yang tidak akan mengingat lagi. Ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, ini sebaliknya dari tadi. Ini baru hukuman. Lanjut lagi. Ya. Karena tidak sesuai tadi. Tidak ada hubungannya. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi atau hukuman, Bapak Ibu? Hukuman. Lanjut lagi ya Bapak Ibu. Terakhir ya. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Oke, terakhir. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Itu saja dari saya. Nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya. Calon guru penggerak kita dari SMK Negeri 4 Tanjung Pinang selanjutnya, Bapak Rudianto SPD MPDT. Disilakan. Pada kesempatan kali ini saya di sesi yang ketiga akan menjelaskan mengenai keyakinan kelas. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan pemantik untuk kita semua. Mengapa perlu keyakinan kelas?
bukankah sudah ada peraturan di sekolah begitu ya Bapak Ibu ya? Nah, di sini kalau saya mau kembalikan dulu ke Bapak Ibu nih, misalkan begini, ketika Bapak Ibu berkendara membawa motor misalnya ya, Bapak Ibu pastinya akan memakai helm. Kalau boleh tahu apa yang mendasari Bapak Ibu kenapa harus pakai helm? Karena Bapak Ibu berpikir bahwa itu untuk keselamatan. Karena harganya mahal. Karena takut ditangkap polisi begitu ya. Oke. Baik. Nah, ya saya tertarik dengan jawaban dari Bu Tineria ya. Jadi jawaban Bu Tineria itu sebenarnya ada dua hal sisi sebenarnya. Artinya apa? Ibu Tineria berpikir bahwa pertama karena ada aturan dulu bahwa berkendara itu wajib memakai helm. Tapi tadi yang pertama Bapak Ibu Tineria jawab untuk keselamatannya. Artinya apa? Bu Tineria yakin bahwa dengan menggunakan helm, insya Allah akan selamat begitu ya. Nah demikian juga Bapak Ibu, kalau kita guru di kelas, kita tahu bahwa sekolah ini sudah punya peraturan, ya, peraturan yang sifatnya mungkin global lebih umum, dan barangkali juga kita tidak melibatkan siswa ketika kita membuat peraturan begitu. Benar begitu Bapak Ibu? Apakah peraturan sekolah yang ada kita melibatkan siswa ketika merancangnya? Nah mungkin tidak semua peraturan itu kita libatkan siswa. Nah makanya di sini kita perlu namanya yang lebih meyakinkan gitu. Jadi kalau kita mau seorang kalau lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, jadi kita sebagai guru di kelas, sebagai pemimpin pembelajaran, maka kita bisa merancang namanya keyakinan kelas. Nah, jadi keyakinan kelas ini tentunya nanti akan tetap merujuk kepada peraturan sekolah. Jadi jangan sampai kita nanti membuat keyakinan di kelas kita masing-masing, tapi kita lari dari peraturan sekolah. Ibaratnya keyakinan tadi turunan dari peraturan sekolah yang sudah ditetapkan oleh pihak sekolahnya. Nah, tadi sudah disinggung oleh rekan-rekan di sebelumnya, ada tentang nilai-nilai kebajikan dan ada tentang teori motivasi. Jadi ini tidak kami panjang lebar jelaskan. Tapi di sini yang menarik adalah bahwa setiap kita sebagai guru dan setiap murid kita juga itu mempunyai dua motivasi yang tadi sudah dijelaskan juga. Ada namanya motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Di antara dua ini motivasi mana yang bagus Bapak Ibu? Nah, yang lebih bagus itu bagaimana kita bisa membangun dan mewujudkan tumbuhnya motivasi intrinsik. Nah, apa relevansinya dengan tadi peraturan dan keyakinan kelas? Kalau peraturan itu lebih kepada motivasi ekstrinsik, ya karena ada dari luar. Makanya kalau siswa kita masih punya motivasinya ekstrinsik ya, dia mungkin berdisiplin karena takut ada peraturan, takut kena hukuman misalnya. Bukan karena keyakinannya dia, bukan karena motivasi di dalam dirinya sendiri. Nah itu adalah mengenai teori motivasi. Nah, selanjutnya kita akan mulai singgung mengenai pembentukan keyakinan kelas. Jadi dalam hal ini kami sudah himpun ada beberapa hal tentang keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Gitu ya. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang sifatnya universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, dan yang terakhir bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini beberapa hal yang menjadi pedoman kita ketika kita akan merancang keyakinan kelas.
Nah, berikut kita lihat ada beberapa tahapan kalau kita mau membangun atau membentuk keyakinan kelas. Jadi siapakah yang bisa membuat keyakinan kelas ini, Bapak Ibu? Siapakah yang bisa membuat keyakinan kelas ini? Ya, semua Bapak Ibu guru bisa. Ya, walaupun Bapak Ibu guru bukan wali kelas, bisa Bapak Ibu menerapkan membentuk keyakinan kelas, kesepakatan kelas dengan siswanya. Ya, di kelas manapun Bapak Ibu mengajar. Nah, jadi di sini ada beberapa tahapannya. Pertama adalah kita melihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Jadi kalau kita tadi sudah disampaikan oleh rekan kami bahwa ada nilai-nilai kebajikan yang bisa kita jadikan pedoman untuk merancang keyakinan kelas kita. Kemudian tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah Anda. Ini kalau skopnya peraturan sekolah Bapak Ibu atau keyakinan sekolah. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya ingin membentuk keyakinan kelas, nah silakan Bapak Ibu mau perhatian fokusnya ke muridnya saat itu di kelasnya mau nilai mana nih yang mau diwujudkan. Nah silakan. Tentu ruang lingkupnya bisa lebih kecil lagi. Nah yang paling penting di sini adalah bahwa kita melakukan namanya curah pendapat dalam kelompok. Jadi dalam hal ini kita melibatkan siswa ketika kita akan membangun atau membentuk sebuah keyakinan kelas. Jadi tidak boleh kita yang guru yang menentukan harus begini, tidak boleh. Kita melibatkan siswa untuk pendapat mereka. Maaf. Kemudian tahap ketiga adalah sempurnakan beberapa data dan kebajikan utama, bahas kembali dalam kelompok utamanya, dan yang terakhir adalah buatlah poster atau muat di sosial media keyakinan kelas atau sekolah Anda ya. Jadi ini beberapa tahapan untuk membangun keyakinan kelas. Nah ini prosedurnya tadi sudah kami sampaikan. Setelah ini kita akan lihat ya, saya sudah mencobakan aksi nyata di kelas bagaimana contoh cara untuk membuat keyakinan kelas. Jadi pertama memang kita perlu namanya curah pendapat. Jadi kita menyampaikan ke siswa kita di kelas, kira-kira Anda mau seperti apa ini kelasnya, supaya nyaman belajarnya kira-kira harus bagaimana. Nanti kita minta curah pendapat dari mereka. Kemudian setelah kita terima curah pendapat itu, kita akan mencatat semua masukan pada papan tulis boleh, atau juga boleh pada kertas karton yang besar. Nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, susunlah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Nah seperti tadi sudah disinggung juga bahwa memang karena ini konsepnya adalah budaya positif, maka juga bagaimana kita tidak lagi menggunakan kalimat-kalimat negatif. Misalnya tidak boleh, nah itu kita harus jangan, itu kita harus tidak menggunakan seperti itu lagi, mengubahnya menjadi kalimat positif. Kemudian yang keempat adalah tinjau kembali daftar curah pendapat. Jadi kita setelah kita amati pendapat-pendapat dari siswa kita bisa tinjau kembali. Kemudian kita bisa tinjau ulang kembali keyakinan kelasnya. Kemudian keyakinan kelasnya kita tempel di dinding kelasnya, seperti itu. Nah, ketika kita tadi memilah ya, mereview kembali keyakinan kelas, sebenarnya ada untuk metode untuk pendalaman keyakinan kelas itu ada namanya menggunakan tabel T. Ya, tabel T ini adalah kita bisa nanti di siswa itu di kelas di kelompok-kelompokkan, kita bisa bagikan suruh mereka buat format dalam bentuk tabel T. Misalnya begini, kita sudah punya nilai kebajikan di kelas itu bahwa kita mau menjunjung tinggi misalnya keyakinan kelas tentang nilai kebajikan hormat. Nah, dari nilai kebajikan hormat ini seperti apa ini? Rincian yang kategorinya nilai kebajikannya yang hormat yang perlu diyakini di kelas itu. Nah, yang tampak yang bisa kita lihat misalnya adalah datang tepat waktu. Nah, di sini adalah nilai hormatnya adalah bahwa siswa kita ini menghormati peraturan yang telah ditetapkan bersama. Nah, itu tampak seperti. Kemudian juga menyapa teman dan guru setiap hari, ya. Kemudian mengembalikan barang teman kalau dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Nah, kalau tidak tampaknya maka kebalikannya ya. Kalau tadi datang tepat waktu maka kebalikannya sering hadir terlambat. Itu yang negatifnya seperti itu. Dan juga pernyataan-pernyataan yang lainnya. Ini adalah contoh untuk tabel T. Kemudian juga ada pendalaman yang kedua menggunakan tabel Y. Nah, di sini ada tabel Y itu ada 3 hal yang bisa kita amati. Mana hal-hal yang terdengar, kemudian yang terlihat,
perilaku. Jadi ini wujud-wujud yang bisa kita amati. Ada yang mana nih dari aktivitas siswa yang bisa kita dengar, artinya dari perkataan mereka. Nah, ayo saya bantu. Nah, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima kasih, minta tolong ya. Nah, itu adalah bentuk-bentuk nilai kebajikan yang perlu pendalamannya, yang contohnya yang terdengar begitu. Kemudian yang terlihat ya, kita bisa mengamati bagaimana perilaku murid kita ketika di kelas yang bisa kita jadikan keyakinan kelas dan berperilaku. Nah, ini contoh praktik yang pernah kami lakukan. Kami yakin ini juga banyak referensi, banyak metode yang bisa Bapak Ibu terapkan, dan kami juga menyadari ini sebenarnya belum maksimal juga. Nah, ini kami sudah mencoba di kelas kami, kebetulan kami wali kelas 10 TKI 1, sudah ada beberapa tahapan yang telah kami lakukan. Pertama begini, kami meminta mereka untuk curah pendapat tadi kan, langkah yang awal. Nah, dari hasil curah pendapat itu kami mendapatkan beberapa masukan dari siswa. Misalnya gitu, tidak meninggalkan piket kelas, tidak mengejek teman, tidak ada yang berbicara kotor, tidak membuang sampah sembarangan, kemudian melaksanakan kegiatan tepat waktu. Inilah bentuk beberapa curah pendapat yang kami terima dari siswa kami. Nah, kalau kita lihat ini masih ada yang berupa kalimat negatif ya, ada kata-kata tidak di situ. Lalu beberapa kalimatnya sudah kalimat-kalimat positif. Nah, kemudian setelah kita curah pendapat ini, kita tempel di papan tulis. Nah, nanti tahapan yang kedua adalah kita mengubahnya menjadi kalimat positif. Nah, tadi beberapa, mungkin di antara curah pendapat ini ada bisa yang kita gabung, mungkin pendapat mereka itu sama atau berbeda, mungkin hanya bisa ada padanan kata yang sama, tapi kita ubah menjadi kalimat-kalimat yang positif. Misalnya melaksanakan piket dengan tanggung jawab, berbicara dengan sopan dan santun, dan seterusnya. Nah, kemudian kita kerucutkan lagi. Ini kan kalimat-kalimat dari Ananda semua ya kan, dengan yang apa yang ada di pikiran mereka. Kita bisa kaitkan lagi dengan nilai-nilai kebajikan yang ada. Nah, kan banyak nilai kebajikan yang ada, tapi yang paling utama di kurikulum Merdeka adalah nilai profil pelajar Pancasila. Dan juga kita bisa tambahkan nilai-nilai kebajikan yang lainnya. Misalnya di antara ini kita bisa kerucutkan lagi bahwa ada keyakinan kelasnya perlu menghargai, perlu adanya tanggung jawab, perlu kerjasama, disiplin, dan seterusnya. Itu sudah kita kerucutkan lagi nilai-nilai hasil curah pendapat tadi. Nah, ini bentuk gambaran aksi yang telah kami coba lakukan. Ya, pertama dan gambar pertama itu adalah curah pendapat ya. Jadi kita bisa menggunakan sticky note ya untuk siswa bisa menempelkan curah pendapatnya ke papan tulis boleh, atau menggunakan kertas karton juga boleh. Idealnya adalah semua siswa kita berikan kesempatan untuk berpartisipasi. Jadi kalau 36 ya silakan kita bagikan sticky note-nya sebanyak 36 begitu ya. Nah, tapi ini mungkin beberapa yang kami ambil karena juga tidak semua siswa, ini adalah kendala kita ya, tidak semua siswa kita itu proaktif begitu. Nah, mungkin kita udah pancing pun hanya beberapa yang mau berpartisipasi. Nah, inilah tahapan pertama, siswanya menempelkan ide-ide mereka, curah pendapatnya di papan tulis. Kemudian yang tahap kedua tadi sudah kita jadikan kalimatnya dengan kalimat-kalimat positif. Kemudian yang terakhir sudah ada tadi tahapan ketiga, kita mengkaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang kita bisa tentukan. Nah, kemudian kita bisa buatkan ke dalam bentuk poster keyakinan kelas. Ya, nanti kita bisa tempel di kelas kita. Nah, hal ini nanti sangat penting untuk ketika siswa ini memang kita udah punya keyakinan di kelas ya. Nah, ini bisa menjadi tolak ukur kita untuk penguatan Ananda ini di kelas itu. Jadi Bapak Ibu juga tidak usah terlalu banyak keyakinan kelas, misalnya kira-kira misalnya bulan ini Bapak Ibu mau apa nih targetnya siswa ini, mau kita benahi nih, kita mewujudkan nilai kebajikan yang mana dulu nih, kita punya target ya kan. Nah, jadi ketika Bapak Ibu misalnya ada 4 atau 5 target saja, fokuskan itu. Nah, jadi artinya ketika siswa ini melakukan pelanggaran misalnya, maka Bapak Ibu bisa nanti mengkonfirmasi mereka ini nilai kebajikan mana yang telah Anda langgar begitu. Nanti akan dijelaskan oleh rekan kami yang berikutnya ya. Nah, jadi itu
Dan tadi kan seperti disampaikan bahwa keyakinan berarti bisa ditinjau ulang. Nah, nanti di bulan berikutnya silahkan kita tinjau ulang. Oh ternyata di bulan pertama ini nilai menghargainya sudah lumayan bagus. Kita boleh menggantinya lagi. Kita tinjau ulang keyakinan kelas mana lagi nih mau kita fokuskan di bulan berikutnya, seperti itu. Kira-kira ada pertanyaan Bapak Ibu? Oh ya begitu ya, terima kasih Pak Edi. Ya baik, terima kasih presentasi dari kami. Siang-siang makan kuini, jangan lupa dikupas bersih. Sekian presentasi kami kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Baitur Rahmat Isman SPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takdim saya sama Bapak Ibu yang mempraktekkan yang dilakukan di kelas, Bapak Ibu yang senior. Kemudian juga salam saya sama yang muda-muda, karena yang saya yakini satu pepatah orang kampung saya. Pepatah itu berbunyi hikmatus suyukh bihamasatus salat. Orang anak muda yang menjalankan petuah yang tua-tua dengan semangat yang muda. Kita kasih aplaus dulu untuk guru-guru yang muda. Jadi Bapak Ibu, kita di sini berdiskusi, berbagi, sharing. Kami bukan segalanya, karena dalam alur merdeka yang kami lalui, ditekan. Alur merdeka yang kami pelajari, kami ikuti. Yang pertama mulai dari diri sendiri, kami belajar mandiri. Ya. Kemudian elaborasi konsep. Kemudian R, ruang kolaborasi, kita diskusi dengan teman-teman dari sekolah lain. Kemudian D, demonstrasi kontekstual. Kemudian E, eksplorasi pemahaman lagi, elaborasi pemahaman. Kemudian K, kolaborasi. Kemudian koneksi antar materi ya. Kita tarik di materi yang sudah kita pelajari. Dari saya misalnya, saya sekarang menyampaikan budaya asal manusia. Apa sih kaitannya dengan disampaikan oleh Pak Rudi tadi? Yaitu tentang keyakinan kelas. Kemudian apalagi kaitannya dengan beberapa teman yang lain, sampai nanti di akhir kita memahami yang namanya segitiga diskusi. Baru inilah yang disebut dalam alur merdeka itu aksi nyata. Kami ditantang ya, apakah programnya diseminasi ataupun webinar online. Yang jelas apa yang sudah kita dapatkan kita berbagi dengan teman-teman. Oke. Setiap tindakan kita pasti ada sesuatu yang mendasarinya. Tadi sudah disampaikan oleh rekan saya, ada motivasi berperilaku bagi kita, gitu ya. Jangan terkecuali bagi murid kita. Saya bahasanya ada orang yang takut neraka, dia menghindari hukuman gitu. Ada orang yang merindu surga, dia betul-betul menginginkan sesuatu karena diberi gitu ya, penghargaan gitu. Dan satunya tentu kedua ini sama, ini motivasi ekstrinsik. Kemudian yang paling penting tingkatan selanjutnya adalah melahirkan motivasi dari dalam, intrinsik. Nah, kalau yang saya akan paparkan ada 5 kebutuhan dasar kita. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, ya, dan kebebasan, kesenangan serta penguasaan. Next, PT beko. Nah, karena ini kebutuhan dasar kita, kalau kita kuliah dalam pengantar pendidikan, belajar pembelajaran, kita paham teori kebutuhan Abraham Maslow gitu ya. Yang terakhir adalah aktualisasi diri. Ini mirip-mirip dikit lah, gitu ya. Semua kita berusaha untuk mewujudkannya. Di mana kita kurang, kita pasti ingin nambah. Tadi makannya udah cukup tadi sarapannya Bu? Kurang ya, nanti kita sampaikan sama ketua Kombel. Kurang Bu? Ya, kalau kita orang cenderung kalau belum bisa memenuhi 5 kebutuhan tadi, dia akan cenderung untuk berusaha bisa, walaupun harus menyalahi aturan atau nilai-nilai keyakinan kebajikan yang sudah disepakati. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Rudi. Nah ini dia, ada kebutuhan bertahan hidup, gitu ya. Kemudian penguasaan, kasih sayang, rasa diterima, kebebasan, kesenangan.
Nah, ini contohnya bertahan hidup. Ya. Ada siswa yang dia itu ingin disukai dan diterima, dekat dengan orang tua. Mohon maaf, ini slide-nya belum saya edit. Nah, ini dia. Ini dia. Ya. Ketika kita menemui siswa yang ingin disukai, ingin diterima oleh kelompoknya gitu ya, dekat dengan orang tua, mengidolakan guru tertentu gitu ya, suka bekerja dalam kelompok gitu ya, interaksi aktif di antara sebaya mereka, maka dia kebutuhan kasih sayang dan penerimaannya sudah cukup atau bahkan berlebih. Ada siswa kita yang menginginkan banyak pilihan, suka bergerak aktif gitu. Kayak guru-guru penggerak ini kan gerak-gerak terus gitu ya. Nah, mencoba hal-hal baru, tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain gitu ya, dan senang mengeksplorasi hal-hal yang menarik. Berarti dia kebutuhan kebebasannya itu sudah terpenuhi. Kemudian yang keempat ya, karena tadi bertahan hidup itu tidak, memang sudah jelas kita butuh makan, itu sudah dipenuhi oleh orang tua kita di rumah gitu ya. Ketika siswa kita menikmati aktivitas yang mereka lakukan gitu ya, mereka belajar dengan enjoy, senang gitu ya, berkonsentrasi pada pembelajaran mereka, aplikasi yang mereka ingin dalami gitu ya. Kemudian suka bermain, bergurau, melucu gitu ya, suka ngoleksi barang gitu ya. Kayak tadi saya pakai sendal, kok ada dua yang sama sendalnya gitu. Jadi saya membawa pulang sendal orang lain dan saya nggak tahu. Kalau ada bapak ibu yang kehilangan sendal, nanti hubungi saya. Ya. Maka dia sudah cukup kebutuhannya, kesenangannya itu sudah cukup, bahkan berlebih gitu ya. Nah, ini dia. Kalau ada siswa kita yang ingin jadi pemimpin, ingin mendominasi gitu ya, mengamati sebelum mencoba, merasa kecewa saat dia salah, kemudian cenderung rapi, sistematik dan berusaha menjadi yang terbaik, maka ada kebutuhan di sana yang kita sebut dengan penguasaan. Ini contoh studi kasus, ya, karena di sini nggak ada namanya Ibu Ambar, gitu. Yang ada Ibu, jangan bobolan terus ya. Yang ada di sini Ibu Sopi, ya. Ibu Ambar, guru dan kemudian wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelas bernama Doni. Ada Doni di sini? Nggak ada, lagi cabut dia. Beberapa anak kelas, teman kelasnya telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali minta bekal makan siang mereka dengan paksa. Ini kayak yang terjadi di majelis guru ini, ya kan? Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Makan aja. Loh, kok nggak mau bagi-bagi gitu ya kan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Kalau Doni ketika ditanya oleh Ambar, si ibu dan gurunya dan wali kelasnya, jawaban Doni itu berkata, saya lapar bu, orang tua saya tidak menyiapkan bekal makan siang. Maka jangan dimarah, jangan dimarah. Dalami dulu, berarti kebutuhannya untuk bertahan hidup belum terpenuhi. Iya, apalagi janji-janji makan gratis itu kan masih uji coba ya kan. Nah, kemudian saya senang teman-teman, ibu, orang tua jadi perhatian sama saya. Berarti ada kebutuhan bahwa dia ingin diterima, diperhatikan, kasih sayang begitu. Ini mungkin sudah mulai ada nih, ini saya nih gitu ya. Iya Bu Cici ya. Nah. Kemudian saya hebat bu, teman-teman jadi takut dengan saya. Memang ya, Bu Bolon juga ya. Ini identik dengan penguasaan. Nah, ada pernyataan Doni juga. Saya bosan dengan bekal yang sama. Saya ingin coba bekal teman-teman yang lain. Gitu, iya. Iya. Berarti dia butuh akan kebebasan, akan pilihan, ya.
Dan yang terakhir, saya iseng aja Bu, lucu lihat wajah Bu Desi kesel gitu ya kan. Nah, ini namanya dia butuh kesenangan. Ajis gitu. Nah, biar lebih paham lagi, saya kasih satu studi kasusnya. Ya, Dinda, kelas 3 SD, dia nangis sama ibunya. Ya, dia bilang dia benci sama ibu guru gitu. Kenapa? Mana? Ini yang baru. Yang mana? Itu tandanya Anda begitu menyenangkan berada di sekitar kami ini. Kita kasih aplaus bapak-bapak, ibu-ibu. Ini kasus baru namanya Dinda, dia ngadu sama mamanya. Mak, aku nggak suka sama ibu itu katanya. Gitulah ya bahasanya ya kan. Nah, kalau Anda jadi posisi Ibu Rani, kemudian mendengar pengaduan orang tua siswa, apa yang Anda lakukan kepada Dinda besok? Awas kau ya jumpain. Nah, kita dengar apa kata-kata Dinda. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung di waktu ngerjain tugas. Katanya kelas harus senang, nggak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Berarti dia haus akan kesenangan. Masih ada satu kebutuhannya yang belum terpenuhi. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu. Gitu aja ya kan? Berarti dia butuh edukasi. Next, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Iya kan? Iya. Dia haus akan kasih sayang dan ingin diterima. Aku sebel, gambarku tidak rapi. Ibu guru nunjukin ke teman-temanku. Ya kan? Berarti dia haus akan penguasaan. Ini kayaknya kalau ketawanya semakin besar berarti sudah paham. Saya next saja. Nah, ini kita kembali ke diri kita. Sebenarnya apa yang saya jabarkan ini bisa menyangkut dengan kita sebagai guru. Tapi kayaknya lebih baik kita fokus ke siswa dulu. Ya Pak Senior. Ini ada senior saya dari guru penggerak juga. Ya, jadi untuk kita, ketika kita melihat kotak ini gitu ya, saya pengen Bapak Ibu itu keluarkan penanya dan pensilnya, pena dan pensil atau pensil, kemudian alat tulisnya, tisu juga boleh, asal jangan pakai tisu yang lain. Ya sudah ya. Nah kira-kira silakan Anda catat itu di HP boleh. Isilah setiap bagian dengan nama orang, benda apapun yang bisa memenuhi atau memuaskan Anda dari kebutuhan yang 4 itu. Misalnya diterima, disayang, siapa misalnya? Bisa, senang, bebas gitu ya. Nah, ya namanya kalau dia berupa benda, bendanya. Nah, jangan bendanya si anu gitu. Salah. Nah, oke ya, ini contoh ya, ini contoh. Kita next saja. Karena waktu saya udah ini. Nah, ibarat kita dikasih gelas tuh, kita dikasih gelas kebebasan, kita dikasih gelas kasih sayang, penerimaan, kita dikasih gelas apa lagi? Penguasaan. Kita dikasih gelas perhatian misalnya. Kira-kira gelas yang dikasih itu ke kita udah penuh atau belum? Kita yang menyadarinya Bapak Ibu. Jadi jangan salah kalau tiba-tiba saya kayak orang kehabisan obat gitu. Karena memang ketika saya pahami, ketika kita senyumnya tulus, tertawanya tulus, ada hormon dopamin di sini yang keluar. Itu katanya lebih enak daripada narkoba itu sendiri. Jadi saya memang puas itu di sana. Bukan karena membuli gitu ya. Tolong dipahami konsepnya Bapak Ibu. Karena kita sekolah ramah anak dan ramah guru. Nah, ada kuesioner juga nanti akan saya sharing. Ada 40 pertanyaan, 40 itu 40 ini mewakili 4 dari kebutuhan tadi ya. Iya, nanti saya yang bantu isiin. Nah, oke. Nah, nanti kita total. Intinya sama kayak kita beli majalah Bobo dulu kan, kita isi. Seberapa rajinnya kamu, kita jawab di total ya. Kalau skor kurang dari 50 berarti Anda belum bahagia atau apa gitu. Kita flashback lagi majalah Bobo ya.
Nah, ini perintah-perintah. Kita nggak suka yang di kayak gitu ya. Nah, oke. Terima kasih Bapak Ibu. Intinya, memang hari ini kita harus banyak lebih mengenali siswa kita. Walaupun batin kita merengek di sana. Tapi biarlah, itulah tugas kita dan tanggung jawab kita Ibu Desi ya. Ini sampahnya Pak Ahmad, ya mohon maaf Bu, gitu. Ingatkan terus Bu Desi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Zuliani Manurung, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi saya penampil terakhir dan disinilah inti dari budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah, yaitu tentang posisi kontrol dan segitiga restitusi. Baik, berdasarkan teori kontrol Dr. William Glasser, oke Pak, Goshen menyimpulkan 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru. Oke. Yang pertama, guru sebagai penghukum, biasanya dia menghardik-hardik, menunjuk. Kemudian biasanya gurunya berkata, kalau kamu tidak bisa melakukannya, awas ya. Maaf ya Bapak Ibu, saya agak cepat ya karena durasi waktu. Oke. Kemudian boleh saya lanjutkan? Oke. Hasilnya biasa siswa tuh memberontak walaupun dia di dalam hati memberontaknya. Kemudian siswa berkata juga, biarin aja lah, nanti juga marah-marah lagi kalau aku buat kayak gini. Dampaknya siswa sering mengulangi kesalahan. Yang berikutnya, maaf kecepatan, pembuat rasa bersalah. Biasanya gurunya tuh berceramah. Dia tuh suka berkata, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres ngadepin kamu. Nah, seperti ini. Ya, hasilnya siswa menyembunyikan, menyangkal dan berbohong kepada kita. Kemudian dia akan berkata, maaf Bu, tapi dia merasa rendah di diri. Kemudian yang ketiga, sebagai teman, ini biasanya gurunya yang membuat alasan untuk muridnya melindungi. Ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat ibu pernah bantu kamu. Ya, hasilnya itu siswa bergantungan dengan guru tersebut. Kemudian dia akan berkata, saya pikir bapak apa itu teman saya, ternyata begitu. Dampaknya siswa lemah, tidak mandiri dan tergantung. Yang terakhir yang keempat adalah pemantau atau mengawasi. Biasanya gurunya itu menghitung, membuat catatan siswa-siswa tertentu. Kemudian kalau ada yang melakukan kesalahan dia berkata, apa peraturannya? Kemudian hasilnya siswa akan menyelesaikan diri dengan diawasi. Jadi memang sesuai dengan posisi gurunya itu sebagai kontrol. Kalau nggak dikontrol, dia bablas. Kemudian murid berkata, berapa halaman yang harus saya tulis Bu? Atau berapa banyak bintang yang saya peroleh? Dampaknya siswa menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Yang terakhir, manajer. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan berkata, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki kesalahan ini? Hasilnya menguatkan pribadi siswa. Kemudian murid akan berkata, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan Bu? Dampaknya siswa mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Oke. Dari yang kelima, posisi kontrol, manakah yang membentuk identitas gagal? Kira-kira mana Bapak Ibu? Ya, yang penghukum dan pembuat rasa bersalah. Kemudian, jadi yang manakah yang identitas berhasil atau sukses? Pemantau. Iya, teman, pemantau dan manajer. Teman dan pemantau dia dia identitas berhasil atau sukses, tapi itu masih motivasi dari luar. Sedangkan yang kita inginkan adalah motivasi dari dalam diri, yaitu intrinsik. Maka yang tepat adalah posisi guru sebagai manajer. Oke. Jika ada pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu, kira-kira ini gurunya sebagai membuat orang rasa bersalah. Kemudian kalau kamu tidak pernah benar melakukannya, kira-kira posisi gurunya sebagai apa nih? Membuat rasa bersalah. Kita lihat jawabannya apa? Penghukum. Kamu tidak pernah benar, jadi menjudge anak tersebut. Kita lanjutkan. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Iya. Yang benar sebagai teman. Demi
dia maunya. Kita lanjutkan. Kalau kamu mau dapat nilai tambahan, ayo kerjakan ke depan. Sering kita lakukan ya ini Bapak Ibu ya. Ini berarti kita posisinya menjadi pemantau, menghitung, mencatat data-data siswa tersebut. Berikutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Iya, penghukum paling terakhir. Dah, selama ini kita ada di posisi yang mana? Iya, silakan renungkan pada diri masing-masing. Baik Bapak Ibu, yang berikutnya adalah disiplin positif melalui segitiga restitusi di sekolah. Nah, inilah yang intinya dari budaya positif. Apa itu segitiga restitusi? Ya, proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, segitiga restitusi ada 3 tahapan, saya langsung saja. Langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Ini membuat untuk anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Biasanya yang kita lontarkan, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia sempurna, itu kata-kata yang kita lontarkan. Kemudian setelah menstabilkan identitas, maka kita masuk ke validasi tindakan salah. Membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Kita lontarkan pernyataan atau pertanyaan, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan, ya kan? Atau apa yang penting bagi kamu? Kemudian menanyakan keyakinan kelas, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Perkataan guru yang bisa kita lontarkan yaitu, apa nilai yang kita percaya di kelas, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Ya, kita intervensi 30 detik. Intervensi ini bisa membantu murid untuk kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan cara non-konfrontatif. Oke, pertanyaannya, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Dan banyak lagi pertanyaannya, saya lanjut aja karena mengingat durasi waktu kita. Oke, lanjut ke kasus 1. Di sini Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan kelas, Pak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa ia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina apa peraturan sekolah dia tentang seragam warna sepatu. Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan mohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu, tidak kamu telah melanggar peraturan sekolah kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, dan sudah kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian ia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Kira-kira sikap posisi apa yang diambil Pak Lukman dalam kasus ini? Iya, benar sekali. Hukum itu jelas ya. Pada kalimat dan sikap kamu melanggar. Indikatornya dia menggunakan nada suara yang tinggi dan menghardik. Kemudian bila Pak Lukman mengambil posisi manajer, apa tindakan atau pertanyaan yang harusnya diajukan ke Sabrina? Ya, seperti ini kurang lebih.
Oke, terima kasih sekali lagi pada Bu Ani. Boleh beri aplaus lagi Bapak Ibu. Alhamdulillah semua calon guru penggerak kita sudah memaparkan materinya. Memuaskan. Dan kita buka sesi tanya jawab. Tapi kita 2 pertanyaan saja. Jika memang ada ya Bapak Ibu, silahkan. Calon-calon guru penggerak yang akan menggerakkan guru-guru yang belum bergerak. Ya, ini sebagai mukadimah ya. Melihat dari penampilan 1 hingga akhir, timbul pertanyaan saya sebagai guru yang belum mengalami CGP, bagaimana menciptakan kedisiplinan, lalu menciptakan guru-guru yang mempunyai restitusi, segitiga restitusi sebagai guru yang memiliki manajerial pendidik yang baik. Si siswa bisa tidak merasakan tekanan dan tidak merasa diagitasi tentang harus begini, harus begitu, dan menjalankan apapun dengan baik. Jadi restitusi kita sebagai manajer itu langkah nyatanya bagaimana? Terima kasih. Silakan dijawab Bu Ani. Tes, ya. Terima kasih kepada Bu Fadila. Tadi pertanyaannya bagaimana aksi nyata Untuk menjadi guru yang memiliki manajerial yang baik. Oh, iya. Bagaimana aksi nyata itu kita memang mulai dari diri kita dulu. Kalau kita tidak mencoba, tidak akan terjadi aksi nyata. Jadi memang kita harus mencoba. Mungkin tidak langsung menjadi manajerial, paling tidak kita berubah dulu. Mungkin dari seorang penghukum berubah menjadi seorang pemantau dulu, baru ke manajerial, seperti itu. Semuanya harus kita lakukan. Kalau kita menunda itu tidak akan terjadi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi Bu Ayu Fadila, ya. Ayu itu bahasa Palembang itu kakak ya. Uni kalau di kampung kami. Jadi saya ingat materi sebelumnya kita juga ada materi namanya trapesium usia Bapak Ibu. Trapesium usia itu intinya di usia berapa Anda mendapatkan pengalaman yang tidak baik dari guru Anda, dan di usia berapa Anda mendapatkan pengalaman yang memotivasi Anda yang positif dari guru. Itu kita ingat, kita ulang-ulang gitu. Jadi masing-masing kita pasti berbeda gitu ya. Maka kami ini sebenarnya lebih kepada bagaimana merubah paradigma kita menjadi guru selama ini gitu ya. Kalau bahasanya kita berharap guru yang pro sama siswa, tentu saja kebalikannya ke kita adalah guru yang dirindukan oleh siswa. Kalau dulu Bu Bolon mengidolakan guru kimianya sehingga beliau jadi guru kimia, memang itu nyangkut dengan trapesium usia. Jadi benar sampaikan Bu Ani tadi, kita mulai dari diri sendiri, peran kami ya sama, kita bisa berdiskusi nanti. Mungkin itu saja, mohon maaf pada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus untuk kita semua Bapak Ibu. Alhamdulillah kita sudah ada di penghujung acara pada pagi hari ini. Sebelum saya tutup, izinkan saya lagi membuat sebaik pantun ya, 2 bait sebenarnya. Pohon jarak di rumah si Latif, bermain egra rumah Bu Nesia. Bersama calon guru penggerak yang inspiratif, kita tergerak, bergerak, dan menggerakkan pendidikan Indonesia. Berjalan sore ke tengah hutan, mencari pohon si akasia. Semoga pendidikan tetap jadi unggulan untuk vokasi yang kuat menguatkan Indonesia. Akhirul kalam, bila wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak